Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Manusia cenderung mencari penghormatan dan harga diri dengan menjadi orang yang berpengaruh dan mengatur orang lain. Cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri dan menjelek-jelekkan orang lain. Kadangkala, orang-orang yang berada di sekitar kita dapat kita anggap sebagai saingan atau lawan yang mengancam posisi kita. Hubungan baik dapat berubah menjadi permusuhan, percekcokan, dan perselisihan. Melalui tema ibadah minggu ini, kita diajak untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama dan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Berpola pada Kristus yang mengosongkan diri. Kristus yang mulia dan benar, mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia. Marilah kita memuliakan Allah dalam hidup kita dengan hidup sehati, sepikir, mengosongkan diri seperti teladan Kristus bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 16. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Ya Khalik semesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 224, baitnya yang pertama, Masyurkan Rajamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan yang kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mengacu pada firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita mengakui bahwa amat sering kita memegahkan diri dan mementingkan diri kita sendiri serta mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kami ya Tuhan dengan segala kelemahan dan bahkan dosa-dosa kami. Amat sering kami mengecewakan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan melalui kata-kata kami, sikap dan tingkah laku kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Kristus, dan Roh Kudus kiranya membaharui hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pengakuan dosa kami. Amin. Saudara-saudaraku, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11b. 2 Korintus 2 Korintus 13 ayat 11b. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Amin. Kamu di sini terus dong, Ma. Itu bunyi-bunyi gimana?